Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah nge-like, subscribe, dan juga sudah share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun juga buat orang lain. Karena memang itu tujuan dari pembuatan video-video saya. Oke, malam hari ini saya pengen share buat saudara. Ada satu hal yang mengganggu saya beberapa hari terakhir ini, membuat saya gelisah, hati saya rasanya marah, ada perasaan jijik bercampur baur menjadi satu, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk membuat video ini karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali kejadian seperti ini yang terjadi, yang tidak terungkap, tidak terblow up, seperti banyaknya kasus yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Dan ini bukan satu hal yang baru terjadi di dalam kehidupan manusia, karena sebelum adanya kita di dunia ini, orang-orang yang dulu pun sudah mengalami hal seperti itu. Dan saya bisa share dengan saudara, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menghubungi saya. Dan orang ini minta waktu dari saya untuk dia mau sharing. Dan berapa hari terakhir ini, sampai hari ini pun dia masih menghubungi saya. Yang saya pikir juga ini satu hal yang memang harus saya ungkapkan kepada saudara, karena bukan saja satu hal ini yang terjadi, satu hal ini aja, tapi saya rasa di dalam kehidupan kita manusia banyak sekali terjadi penyimpangan seksual yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan hari ini saya ngomong tentang incest, hubungan seksual di dalam satu keluarga, jadi yang ada hubungan darah. Ini mengganggu sekali buat saya, jujur, perasaan jijik luar biasa yang membuat saya gelisah gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar bahwa ada kejadian yang menghebohkan di Manado, di Sulawesi Utara. Ada seorang ibu dengan anaknya yang pria itu berhubungan badan. Dan ketahuan, itu karena ketahuan, jadi terus digerebek, akhirnya dibawa ke polisi. Nah, bagaimana saudara kalau kejadian seperti begitu tapi tidak ketahuan sama orang lain? Jadi terjadi berlangsung begitu lama, dan itu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia, jadi antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakak dengan adik, atau ponakan dengan tantenya, atau dengan om-om dengan ponakan begitu. Jadi yang hubungan yang menjijikan banget. Dan ada juga hubungan-hubungan manusia dengan hewan, kejadian-kejadian seperti begitu yang menjijikan banget kan. Dan itu terjadi. Ada juga yang pria dengan pria, wanita dengan wanita. Saudara, jujur saya mau mengatakan bahwa kita manusia itu dikasih aturan, dan dari zaman dulu sudah terjadi. Kita bisa tahu waktu ada Sodom dan Gomora, bagaimana bejatnya kehidupan dua suku ini, Sodom dan Gomora, di dua kota ini. Luar biasa perbuatan mereka, hubungan seksual yang tidak wajar yang terjadi dan membuat Tuhan murka. Apakah setelah sekarang terjadi Tuhan tidak murka? Tuhan pun murka. Tetapi Tuhan bukan seperti polisi lalu lintas yang apabila kita melanggar aturan lalu lintas diprit dan ditilang. Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan seperti begitu, tentunya Hawa tidak memetik
buah terlarang yang di Taman Eden itu. Karena ketika dia mau memetik, pasti Tuhan bilang, "Hei, Hawa, aku kan sudah melarang kamu jangan ngambil." Dan bakalan manusia tidak jatuh dalam dosa kan? Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan memberikan kebebasan buat kita. Karena Tuhan sudah memberikan hukum di dalam buku ini. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, hukumnya jelas. Bahkan di perjanjian baru terucap firman dari mulut firman yang hidup itu. Dan itu bukan sekedar sekedar cuman cerita dongeng yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sekarang manusia kehidupannya begitu bejat, sudah jauh, benar-benar jauh dari hadirat Tuhan. Dan tujuan iblis tercapai. Iblis memang tujuannya menarik sebanyak-banyaknya manusia ke dalam jurang maut, menemani dia di neraka. Tapi saudara, saya mau bilang, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, tentunya menangis melihat keadaan seperti begini. Karena kita juga tidak pengen melihat banyak orang yang terus melakukan dosa. Kita pengen banyaklah orang datang ke hadirat Tuhan, bertobat di kaki Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 35 ayat 22, bagaimana Ruben meniduri istri bapaknya Bilha. Dan dia akhirnya kehilangan hak sulungnya karena perbuatan bejatnya dia meniduri istri dari bapaknya. Kemudian kita juga bisa lihat di Kejadian 49 ayat 4, bagaimana hukuman Tuhan buat Ruben. Itu hukuman Tuhan karena dia sudah menaiki petiduran ayahnya, dia sudah melanggar kesucian bapaknya, kesucian tempat tidur bapaknya, petiduran bapaknya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Kejadian 19 ayat 32 sampai 38, bagaimana perbuatan anak-anaknya Lot, dua anak perempuannya yang meniduri Lot, dan mereka memabukkan Lot dulu. Kemudian mereka meniduri Lot dan mereka punya anak yang kelak menjadi suku Moab dan suku Amon. Dan dua suku ini akhirnya menjadi musuh besar dari Israel, bangsa Israel. Kita juga lihat juga Kejadian 38, Yehuda meniduri menantunya sendiri Tamar. Kita juga bisa lihat di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39, bagaimana Amon, salah satu anak dari Raja Daud, memperkosa adiknya Tamar, adik yang berlainan ibu. Bagaimana juga Absalom sendiri marah sama bapaknya, dan ketika berperang dengan bapaknya, kita bisa lihat di 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 23, Absalom memperkosa 10 gundik ayahnya di depan rakyatnya. Luar biasa perbuatannya. Itu udah bejat, luar biasa bejatnya. Dan apakah itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang? Saudara, yang tidak terungkap di luar banyak banget. Dan saya harap, saya mohon saudara, kalau ada saudara yang melakukan hubungan yang terlarang, saya mohon sadarlah. Karena apa? Saya tidak ingin saudara ada di dalam neraka. Karena hukumannya di dalam Alkitab, di dalam Imamat 20, Imamat 20 sampai dengan Imamat 27, hukumannya tuh berat banget saudara. Hukumannya hukuman mati loh.
Kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, dia membawa kasih, dia membawa pengampunan. Tapi apakah setelah Tuhan Yesus menebus kita, kita boleh seenaknya melakukan dosa seperti itu? Melakukan hubungan yang di luar dari kebiasaan seharusnya manusia? Sungguh najisnya, sungguh jijik menjijikkan sekali. Ada seorang anak yang meniduri ibu kandungnya selama 6 tahun. Dan ibunya sendiri pun yang meminta seperti begitu. Luar biasa perbuatan mereka. Dan bukan hanya itu, dia melakukan juga dengan ibu mertuanya. Ketika saya tanya, apakah Bapak sudah beristri? Sudah. Usia orang ini berusia 40 tahun. Ibu kandungnya berusia 56 tahun. Ibu mertuanya berusia 67 tahun. Harusnya di usia-usia 50-an ke atas. Buat perempuan itu kita sudah lebih banyak memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita lebih mendekat sama Tuhan. Satu, kedua, kita juga lebih pengen dekat dengan anak-anak, anak cucu gitu. Dan tidak memikirkan hal yang seperti begitu. Ini perbuatan iblis yang luar biasa. Sampai mereka hilang kesadarannya. Mereka hilang berpikir normal sebagai manusia. Dan pikirannya ditutupi dengan nafsu yang menjijikan seperti begitu. Ini perbuatan yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Karena hubungan yang di luar aturan gitu loh. Saya tidak bisa terima dengan akal pikiran saya. Ada seorang anak dengan ibu berhubungan intim sampai 6 tahun. Sudah 3 tahun ini dia berhubungan juga dengan ibu mertuanya. Dan istrinya sama sekali tidak tahu karena sibuk bekerja. Ini juga satu peringatan buat istri-istri supaya lebih memperhatikan suami. Sadar akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri. Jangan menolak suami. Itulah sebabnya banyak terjadi perselingkuhan di luar. Banyak sekali suami yang mencari wanita lain yang dapat melayani dia, yang bisa memuaskan dia dan bisa menghormati dia sebagai seorang pria. Kebanyakan istri terlalu menganggap remeh hal ini. Dan ketika mereka sudah mentok, ketika tahu suaminya selingkuh, di situ baru syok dan menjerit-jerit nangis. Padahal sebenarnya kesalahannya dimulai dari dia. Karena penolakan ketika diajak suami. Di rumah suaminya tidak diperlakukan dengan baik. Di rumah suaminya tidak dilayani secara baik. Bukankah istri itu harus melayani suami dengan baik? Dan suami memberikan kasih sayang, mencintai dan menghormati istrinya? Banyak sekali saya menerima telepon soal perselingkuhan. Tapi jujur, perselingkuhan yang biasa, yang menggetarkan dan menggoncangkan jiwa saya itu perselingkuhan incest tadi. Yang benar-benar di luar akal pikiran saya tidak bisa menerima keadaan seperti begitu. Itu sangat menjijikkan. Kelihatan kita di dalam masyarakat, kelihatannya seperti kehidupan normal. Tidak ada, sepertinya normal-normal aja. Dan banyak suami istri yang tidak tahu benar pasangannya seperti apa. Banyak sekali yang percaya suaminya laki-laki normal. Banyak yang percaya istrinya perempuan yang normal. Tapi sebenarnya saudara, banyak sekali yang tidak terungkap. Itu seperti permukaan gunung es. Di dalamnya banyak sekali kejadian seperti begitu. Yang suami ternyata walaupun punya istri, punya anak, punya cucu,
tapi punya pria. Ini suami loh. Banyak istri juga yang begitu. Punya suami, punya anak, tetapi punya perempuan lain, pemuas nafsu. Dan banyak sekali kejadian. Ada lagi yang perempuan, ini ibu rumah tangga yang punya suami, punya anak-anak, tetapi punya pria lain, pria lain di dalam kehidupannya. Bahkan ada yang perempuan lebih menguasai di dalam rumah tangga, sehingga suami hilang powernya di dalam keluarga. Suami jadi bodoh di dalam rumah. Istrinya dengan seenaknya bisa berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan dibawa ke dalam rumah. Oh, luar biasa, perzinahan yang terjadi. Yang saya mendengar itu sungguh itu menggetarkan saya dan saya harus ngomong ini. Saya tidak bisa diam. Karena ini hal yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak menyadari dan mereka asik bermain dengan roh perzinahan ini. Ada teman saya sendiri bahkan yang dia menjauh dari saya karena dia tahu bahwa saya akan menegur dia. Dia punya anak-anak yang sudah dewasa, punya seorang suami, tapi dia punya pria muda yang laki-lakinya itu seumur dengan anak pertamanya. Tidak pantas rasanya dia berbuat begitu di hadapan anak-anaknya. Bahkan dia membawa, kalau suaminya pergi di luar kota, dia membawa laki-laki itu tidur di dalam rumahnya. Dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya tahu. Nah saudara, ketika anak-anak ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, transfer roh itu terjadi. Kehidupan anak-anaknya pasti hancur juga dengan roh-roh perzinahan. Yang salah siapa? Yang orang tua saja tidak menyadari salahnya. Dia merasa dirinya benar. Ini barang yang sangat langka di dalam kehidupan mereka. Ini ada, tetapi beledukan di atas lemari. Ini bukan menjadi pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Saudara, sungguh luar biasa. Saya merasa sekali karena itu teman saya. Dan saya tahu banyak teman saya yang juga melakukan hal yang sama. Ketika kita sudah kehidupan kita jauh dari hadapan Tuhan, pastilah iblis akan mengintai kita. Sedangkan kita yang dekat dengan hadirat Tuhan saja, iblis mencari peluang bagaimana dia bisa memasuki kehidupan kita. Bagaimana dia bisa merusak kehidupan kita. Apalagi orang yang tidak pernah mau membaca Alkitab, tidak pernah mau mencari wajah Tuhan. Tentunya kehidupannya amburadul. Sedih melihat keluarga orang lain seperti begitu. Saudara yang mungkin belum terlambat, mungkin buat ibu-ibu yang selama ini tidak memperhatikan suaminya, kebutuhan suaminya, tidak melayani suaminya dengan baik. Saudara berpikirlah, jangan sampai suaminya nanti punya perempuan lain, baru saudara menyesal. Begitu juga dengan yang pria. Rawat istrimu, berikan kasih sayang, cintai dia, perhatikan dia, agar dia tidak mendapat perhatian dari pria idaman lain yang membuat rumah tangga kalian jadi rusak. Iblis berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Dia mencari peluang. Setiap saat kita harus waspada.
Setiap hari, setiap saat, setiap hembusan nafas kita harus melekat pada Tuhan. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita akan hancur. Hanya ada kegelapan yang melingkupi kehidupan kita apabila kita jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, mulailah disiplinkan diri dengan membaca firman Tuhan. Itu awal. Yang buat yang biasanya tidak peduli dengan Alkitab, mulailah membaca Alkitab. Kita tidak pernah tahu Tuhan datang kapan. Karena dalam Injil Matius Tuhan katakan, waktu itu tiba seperti pencuri di malam hari. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Kita jangan berlaku seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak menyediakan minyaknya. Belajarlah untuk taat pada Tuhan. Belajarlah untuk taat pada firman Tuhan. Karena di dalam dunia ini kehidupan begitu jahatnya. Iblis itu berjalan mencari mangsanya. Saudara jangan memberikan peluang buat iblis untuk menarik saudara ke dalam neraka. Dan untuk saudara yang sedang punya hubungan incest, hubungan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik, anak dengan ponakan dengan paman, ponakan dengan tantenya. Sadarlah, karena kalian itu hidup seandainya di zaman perjanjian lama, kalian harus dihukum mati. Bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Datang minta ampun sama Tuhan. Saudara juga yang punya hubungan dengan hewan, sadarilah itu. Itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Begitu juga saudara yang mungkin hubungannya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Sadarilah. Tuhan itu maha mengasihi. Tuhan itu maha pengampun. Tapi jangan kau cobai Tuhanmu. Iya saya tahu Tuhan tuh maha mengampuni. Tuhan pasti mengampuni aku kok. Terus bikin lagi. Berbuat lagi terus. Ada yang tega lagi loh. Bapak yang menghamili anaknya. Luar biasa bejatnya. Jadi apa yang mau dipanggil? Cucu atau anak? Wah. Saya beberapa hari ini benar-benar terusik saudara dengan kejadian itu. Ya sering memang saya katakan tadi bahwa banyak yang konseling soal perselingkuhan. Dan kita bisa berdoa bersama. Ketika orang itu mencari solusi bagaimana untuk menghindari zina, kita bantu dengan doa. Kita bantu konseling antara istrinya dengan suaminya, dengan istrinya. Kita berbicara untuk mencari solusi yang baik. Dan kita bisa berdoa untuk mereka. Tapi kalau sekarang satu pihak ingin bertobat, anaknya ingin bertobat, tapi ibunya jadi iblis. Ibu bahkan ibunya tadi ini mengunci anaknya di rumahnya. Anaknya tidak bisa keluar. Bahkan bertemu dengan istrinya pun dibatasi waktunya. Harus kembali ke rumah. Harus memuaskan ibunya. Ini kan luar biasa. Luar biasa yang membuat saya benar-benar syok. Saya harap dengan adanya video ini saudara bertobatlah. Oke, terima kasih banyak saudara. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Saudara share ya. Bantu share. Karena dengan saudara membantu share, itu membantu untuk menyampaikan pesan dari Tuhan ini buat
saudara, teman, dan relasinya saudara. Sehingga mungkin mereka yang ada terikat dengan roh persinahan yang menjijikan ini, mereka bisa sadar. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di video berikut. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.